Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafil Hamdudin. Saya di sini akan menjelaskan tentang JSON, JavaScript. Apa itu JSON? JSON dengan panjangan JavaScript Object Notation adalah sebuah format data yang digunakan untuk pertukaran dan penyimpanan data. JSON merupakan bagian subset dari JavaScript. JSON bisa dibaca dengan berbagai macam bahasa pemrograman seperti C, C++, C#, Java, JavaScript Perl, Python, dan banyak lagi. Kegunaan JSON, fungsi JSON kurang lebih sama dengan XML. Sebelum JSON diciptakan, format bahasa markup ini sering digunakan dengan JavaScript dalam Ajax atau Asynchronous JavaScript and XML untuk penyimpanan dan perpindahan data. Nah, di sini keunggulan JSON dibanding XML. Untuk file JSON lebih ringan dibanding XML. Untuk strukturnya, struktur JSON, struktur kodenya lebih sederhana dibanding XML, dan untuk kodenya JSON lebih mudah dipahami oleh manusia dibanding XML. Untuk sintaks JSON, yaitu ada dua elemen inti di dalam objek JSON, yaitu key dan value. Key harus dalam bentuk string. Key berisi urutan karakter yang diapit oleh tanda kutip. Value adalah tipe data JSON yang valid. Value ini dapat berbentuk array, objek, string, boolean, angka, atau null. Objek JSON diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal tersebut dapat berisi dua atau lebih key atau value dengan tanda koma yang memisahkan keduanya. Sedangkan tipe key diikuti oleh simbol titik 2 untuk membedakannya dengan value. Di sini ada contoh JSON diawali dengan kurung kurawal. City ini untuk key-nya, New York ini untuk value-nya. Nah, di sini ada dua value dan dua key dipisah oleh tanda koma dan diakhiri oleh kurung kurawal. Nah, di sini jenis-jenis value-nya. Pertama ada array. Array adalah kumpulan value yang berurutan. Array diawali dan diakhiri oleh kurung siku, dan tiap value di dalamnya dipisah oleh tanda koma. Di sini ada contohnya. Sini array student. Nah, arraynya itu di sini ada tiga nama. Dan satu array pertama itu ada dua key dan dua value juga. Value key pertama itu first name dan key kedua itu last name. Di ketiga array terdapat dua key tersebut dengan value yang berbeda-beda. Untuk array pertama ini key first name ada Tom, untuk last name ada Jackson. Untuk array kedua ini first name-nya Linda, last name-nya Garner. Ketiga first name-nya Adam, last name-nya Cooper. Nah, di sini nanti kalau jika sudah diimplementasikan ke dalam paragraf, ini nanti akan menjadi menjadi satu kalimat. Satu kalimat, satu array. Lalu untuk
Oh ya, sorry, untuk eh sebelumnya memisahkan antar key itu dipisah oleh koma. Nah, ini sama untuk yang arraynya, pemisahan antar array itu ada komanya di sini. Nah, oke nih. Untuk value kedua ada objek. Sebuah objek memuat key dan value. Ada titik 2 di akhir tiap key dan juga tanda koma setelah tiap value, yang mana akan membedakan tiap objeknya. Keduanya pun berada dalam tanda kutip. Nah, di sini eh untuk key employees. Nah, di sini key employees ini terdapat di dalamnya ada key lagi. Ada dua key first name dan last name. First name-nya nah, di dalam key ini tadi array itu di dalamnya tanda siku. Nah, kalau untuk ini di dalam tanda kurung kurawal. Seperti JSON di dalam JSON. Seperti ini. Ini antar key dia dipakai koma. Nah, untuk value ketiga itu string. String adalah urutan dari karakter Unicode 0 atau lebih. String diapit oleh dua tanda kutip ganda. Nah, ini string. Nah, ini setiap key dan value-nya itu di sebelumnya ini dengan value string. Nah, ini value string standar, key first name titik 2 langsung value-nya. Untuk jenis keempat ini ada angka. Nomor dalam JSON harus berupa bilangan bulat dan atau bilangan titik mengambang. Nah, di sini berupa bilangan bulat yang biasa disebutnya itu integer atau bilangan titik mengambang. Nah, ini biasanya itu dibilang itu tipe datanya float. Nah, ini contohnya ini untuk JSON H. Nah, ini key-nya itu H titik 2. Nah, value-nya ini string. Nah, perbedaannya dengan ini tanda petik 2 30. Ini untuk angka. Sebelumnya itu pakai, kalau string itu dia tidak pakai titik 2. Khusus untuk angka dia pakai petik 2. Nah, ini untuk value kelima ini boolean. Boolean itu untuk menggunakan true atau false sebagai value. Nah, ini contohnya untuk key merit yaitu false. Untuk key single dengan value true. Nah, ini sama juga. Dia untuk boolean itu pakai petik 2. Lalu ke-6 terakhir itu null. Menggunakan digunakan untuk menunjukkan tidak ada informasi apapun. Seperti ini blue type, key blue type ini dia null dan key partner null. Nah, ini sama juga. Untuk value null itu dia pakai petik 2. Oke. Berikut tadi presentasi saya
tentang JSON kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya ngambil dari Witri School di bagian JavaScript di menu JavaScript JSON. Nah, ini ada contohnya example. Name John. Ini key-nya name, value-nya John. Nah, selalu dia setelah key itu ada titik 2 untuk menunjukkan ya key ini value-nya ini John gitu. Nah, ini JSON string kalau ini udah di programin pakai JavaScript, dia pakai let person object name. Oke, ini sama yang tadi, key name, value-nya John. Nah, ini kita ambil contoh, dia pakai JavaScript object. Nih. Sorry. Yang ini. Kan. Nah, yang ini. Di sini kita pakai, di sini ada di scriptnya itu ada cons my object, yaitu di dalam ini JSON-nya nih. Ini JSON-nya. Di sini ada name, key-nya name. Di sini ya John. Sini age 30. Oh, sorry, ini JavaScript. Ini JSON di dalam JavaScript. Jadi dia key dan untuk angkanya itu dia nggak pakai petik. Key name John, key age 30, key city New York. Nah, di sini untuk pemanggilan di HTML-nya. Dokumen get element ID, ini by ID. By ID demo. Ini demo 1. Inner HTML my object ngambil dari name. Nah, di sini keluar namanya John. Di sini saya mau nambahin lagi untuk age dan city. Di sini demonya 2, demo 3. Sorry. 2, 3. Nah, ini hasilnya. Di sini John. Ini key dari name. Ini value dari age. Ini value dari city. Oke. Berikut penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Dan bila ada komentar dan kritik, tolong komentar di video saya. Muhammad Saiful Aminuddin, pamit.